Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Pilar jembatan Mahakam Samarinda ditabrak tongkang pengangkut kayu. Penanganan jalan nasional di wilayah utara Kaltim, terutama wilayah Berau, dipersoalkan. Sekolah luar biasa di Tarakan kecewa karena distribusi makan bergizi gratis molor. Upaya untuk memindahkan tongkang bermuatan kayu yang tersangkut di pilar kedua dan 3 jembatan Mahakam Samarinda dilakukan 2 tongkang. Mereka harus bekerja cepat karena dampak dari situasi tersebut menyebabkan aktivitas di Sungai Mahakam terhambat. Peristiwa pada Minggu sore itu bermula saat tongkang bernama Indo Sukses 28 yang penuh muatan kayu sengon melintas dari hulu sungai. Sebelum menabrak pilar jembatan, tongkang yang ditarik kapal tunda atau takbut MTS 28 hilang kendali akibat derasnya arus air. Polisi menyatakan peristiwa tersebut menyebabkan keretakan pada bagian struktur pondasi pilar jembatan Mahakam. Dari proses evakuasi sekitar 2 jaman, butuh 4 kapal takbut untuk menariknya, dan sekarang sudah berhasil dievakuasi, tinggal menunggu tempat untuk ditambatkan. Dampaknya apa tadi, Pak? Di benturan tadi, apakah ada retakan di pilar Mahakam atau gimana? Sementara dari cek TKP ada bekas tabrakan jembatan dan kapal dari tongkang tersebut miring, dan kemungkinan kayunya itu banyak yang sudah berjatuhan di sungai. Dan sementara mungkin itu aja, kami akan memeriksa lebih lanjut. Tapi kalau kasat mata nggak ada kelihatan gitu keretakan atau gimana gitu, Pak? Aman. Keretakan sementara di jembatan, sepertinya saya lihat ada rusak. Di bagian fondasi pilar itu ya? Ya. Setelah 2 jam berupaya, tongkang penuh muatan itu berhasil dievakuasi dan disandarkan ke tempat yang lebih aman. Untuk memastikan penyebab kejadian, polisi kini tengah melakukan penyelidikan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kebakaran ini terjadi di Jalan Panglima Batur, Tarakan, Senin siang. Untuk memadamkan kobaran, sejumlah petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Musibah tidak terduga itu menyebabkan warga panik hingga membuat mereka gagal menyelamatkan harta bendanya. Salah satu warga menyatakan awalnya melihat gumpalan asap tebal membumbung dari bagian belakang warung bakso miliknya. Tidak berselang lama api membesar karena bangunannya terbuat dari kayu. Diyakini api berasal dari korsleting listrik. Di dapur. Iya. Terus siapa yang tahu kalau ada kebakaran? Saya yang pertama itu api itu dari atas sudah besar gitu. Oh, di atas bumbungnya Sumedari. Hah? Di atas bumbungnya Sumedari. Oh, dia sekitar jam 7. Mati lampu awalnya. Oh, mati lampu awalnya. Begitu mati lampu saya kan mulai segini loh. Udah ada api di atas. Oh, iya berarti dari api ini yang menyebabkan mati lampu ya. Tiba-tiba langsung api di atas. Habis itu ibu apa? Nah, saya suruh anak-anak juga suruh ngambil air. Anak-anak juga. Oh, untuk Anak-anak memadamkan suruh naik kan, ngambil air ke atas nggak bisa kan?
Sementara petugas pemadam menyatakan api berasal dari rumah makan bakso. Api cepat berkobar karena tidak ada upaya pemadaman lantaran penghuninya tidak berada di dalam rumah. Diduga menurut pemilik api dari kompor ya. Yang bersangkutan kebetulan keluar dari rumah. Dari bangunan yang mana, Pak? Bakso Dari ya? ya. Bukan dari lantai 2, Pak ya? Ya, bakso. Untuk kejadian dari jam berapa, Pak? Masih itu jelas masih investigasi ya. Kejadian itu jam 7 kurang 10, saya keluar dari rumah sudah melihat api kecil. Langsung meluncur sampai di sini jam 10 sudah tembus ke atas, 15 sudah agak sedikit. Yang terdampak berapa, Pak? Kita belum pastikan. Belum ya? Kita tidak ada namanya investigasi. Nanti kita investigasi penyebabnya, jumlahnya, dan lain-lain. Selain warung bakso, musibah ini menghanguskan 2 bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dan penyebab pasti kejadian petugas damkar menyerahkannya ke polisi untuk proses penyelidikan. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pria yang mengenakan seragam tahanan warna orange dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim Polresta Samarinda. Tidak hanya satu, terdapat 2 tersangka yang menjalani kegiatan serupa. Sejatinya kedua pria ini merupakan guru honorer di 2 sekolah berbeda. Namun keduanya ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka atas tuduhan pencabulan. Ironisnya, korban perbuatan bejat kedua pelaku adalah anak didiknya sendiri. Dari Kapolresta Samarinda diketahui jika korban perbuatan cabul dari salah satu tersangka ternyata lebih dari 1 orang. Polisi akan terus mendalami perkara ini untuk memastikan jumlah korbannya. Ini setelah kita lakukan pengembangan dan penyidikan lebih lanjut, selain dari korban yang membuat laporan ini, sebenarnya masih ada beberapa korban lainnya, ya, yang sekarang masih dalam tahap proses penyelidikan dan pemeriksaan dari unit PPA Polresta Samarinda. Kalau kita tidak salah, bisa kita identifikasi sebanyak 3 atau 4 orang lagi yang menjadi korban dari si pelaku yang sama, yaitu laki-laki berumur 24 tahun dengan inisial MR yang merupakan guru honor di sekolah tersebut. Akibat perbuatannya, kedua tersangka tidak hanya kehilangan pekerjaan, namun juga terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.